Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah pagi ini. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Tuhan, kita percaya kehadiran Tuhan tengah-tengah kita memberikan kita sukacita dan sejahtera. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Waktu begitu cepat berlalu, hari-hari begitu cepat, minggu-minggu bahkan bulan-bulan berlalu dengan cepat. Sebentar lagi mungkin kita akan mengakhiri tahun yang baru di tahun 2003. Tidak begitu lama lagi ya saudara. Kita percaya di dalam kasih Tuhan tidak pernah ada akhir. Dia senantiasa setia menyertai kita semua, mengikuti musim-musim kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dia selalu setia menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama bersehati memuliakan Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita memuliakan, kita mau senangkan Dia, kita mau tinggikan Dia dengan segenap hati kita. Kita nyatakan rasa syukur itu melalui pujian-pujian kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dialah Yesus sahabat kita, Dialah pelindung kita. Haleluya.
setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku mau. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, haleluya. Ku memujimu, haleluya. Sembah kami hanya bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik selamanya, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Yesus, haleluya. Engkaulah sahabatku, Engkaulah pelindungku, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya atas hidup kami. Kau setia Tuhan, sungguh Tuhan kami pagi ini datang kepadamu Tuhan, datang beribadah Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terdalam di dalam hati kami Tuhan. Bang, tiada ada Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih-Nya kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami rindu hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Kau memberkati semua yang hadir Bapa, baik kami juga yang melayani Tuhan. Kiranya mendapatkan jamahan Tuhan, urapan baru Tuhan, kiranya tercurah pagi ini Bapa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan waktu kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang percaya kepada Dia. Hidup
Aku jatuh. Aku jatuh. Tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita akan menghadap Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan untuk karya Tuhan yang telah menebus kita di kayu salib. Karya Tuhan yang luar biasa, yang sungguh besar. Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Haleluya. Menjauhi rohmu yang
besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi dikatakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Sungguh indah. Haleluya, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Haleluya, haleluya, sembah sujud kami, Kau layak terima pujian kami Yesus. Haleluya, mulialah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah itu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap dengan sikap doa saya undang namanya yang akan menyatakan firman Tuhan. Menyanyikan satu pujian lagi untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku siap. surga Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami yang percaya Bapa. Kembali pada pertengahan ibadah raya ini Tuhan, kami menghadap hadirat Engkau Bapa dengan ucapan syukur dan terima kasih Bapa.
untuk berkat kasih karunia yang begitu melimpah bagi kami Bapa. Bahkan kami bersyukur Kau memberikan waktu kembali Tuhan untuk kami datang di hadirat Kau Bapa, menikmati kasih yang daripada Kau Bapa. Kami merasakan kehadiran Kau Bapa di tengah-tengah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah pujian, penyembahan dari kami Tuhan menjadi satu dupa yang harum bagi Kau Bapa. Sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau curahkan kasih karunia melimpah bagi kami semua Tuhan, terutama untuk hamba-Mu Bapak Gembala Sidang Pak Yohanes Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada mulut-Mu Tuhan, dan itu menjadi berkat bagian bagi kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman ini yang akan kami terima Tuhan. Biarlah ini kami Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau menerima berkat daripada Engkau Bapa. Kau memberkati semua jemaat yang hadir saat ini satu demi satu juga Tuhan, agar benar-benar terfokus di dalam firman-Mu Tuhan. Pagari ruangan ini dengan kuasa daripada Engkau Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memenuhi hadirat ruangan ini dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Kita kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Dan kita akan membaca beberapa bagian daripada Alkitab. Yang pertama Yeremia pasal 31 ayat 34, Roma 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 17, kemudian Matius 18 ayat 2. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika peseterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara, pagi ini dalam kesempatan yang indah kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan dengan satu tema: mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Maafkan lahir dan batin. Perkataan atau kalimat ini sering kita dengar sehari-hari sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang-orang yang berlebaran. Setiap hari lebaran mereka akan mengucapkan kata-kata ini: bertemu, bersalaman, maafkan lahir dan batin. Begitu sering kita mendengar dan begitu mudahnya menggunakan kalimat tersebut. Benarkah kita memaafkan semudah itu? Semudah kita mendengar, "Saya sudah memaafkan." Faktanya masih banyak orang yang menyimpan kesalahan orang lain.
Walaupun setiap kali bertemu mengatakan maafkan lahir dan batin. Memaafkan, mengampuni bukan satu pekerjaan yang mudah. Saudara-saudara, kenapa ini kalimat memaafkan dan lahir dan batin, maafkan lahir dan batin, ya, itu bukan satu masalah yang sifatnya rohani dan ajaran daripada firman Tuhan. Itu adalah merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh setiap manusia, setiap suku bangsa di dalam dunia ini dengan cara masing-masing. Mengampuni bukan otoritas manusia, tapi otoritas daripada Allah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di Golgota. Satu hari ketika Yesus berada di dunia ini, dia sedang mengajar di satu rumah ibadah. Tiba-tiba datanglah ke tempat itu beberapa orang Farisi, ya, dan ahli Taurat. Untuk apa mereka datang kepada Yesus? Mendengarkan firman Tuhan. Hanya 1-2 orang yang dituliskan di dalam Alkitab dari orang Farisi dan ahli Taurat mau dengar firman Tuhan dan mau belajar daripada firman Tuhan. Salah satu di antaranya siapa? Nikodemus. Nah, saudara-saudara, sulit buat mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus walaupun mereka sudah membaca semua nubuat daripada Tuhan Yesus ini. Kenapa, saudara-saudara? Mereka menyimpan kebencian iri hati kepada Tuhan Yesus. Mereka orang Farisi dan ahli Taurat ini datang ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, menyeret seorang perempuan yang ditangkap sedang berbuat zina. Seret, ditempatkan di tengah-tengah perhimpunan ini dan semua diam. Berhenti semua kegiatan Tuhan sedang mengajar, berhenti semua. Lalu orang Farisi berkata demikian, kami datang membawa perempuan yang kami tangkap sedang berzina. Menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dibawa keluar kota ini dan kemudian dirajam, dilempari dengan batu. Berapa banyak batu yang akan dilempari tidak dihitung. Pokoknya sampai perempuan ini meninggal dunia. Ya, menurut Taurat Musa, perempuan ini harus keluar dilempari dengan batu. Bagaimana menurut rabi atau guru? Bukan cuma bertanya, dia mencobai Yesus ini dengan perkataan seperti ini. Lalu bagaimana respon dari Yesus? Ya, lakukan apa yang kamu kehendaki, lempari dia dengan batu. Tidak. Di dalam Alkitab Tuhan berdiam diri. Dia tundukkan kepalanya, tangannya ini dengan telunjuknya menulis-nulis di lantai. Tidak disebutkan pengertian itu. Diam. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa menjawab, Tuhan tidak bisa mengatasi. Ya. Dia menulis di tangan, di lantai dengan telunjuknya. Saya berpikir waktu membaca ayat ini, Tuhan ini seolah-olah telunjuk ini buat apa, saudara? Saya tanya, buat apa telunjuk ini? Masa nggak tahu? Kalau saudara marah, pakai telunjuk, mukanya begini, untuk nunjuk. Nah, jadi telunjuknya ini menunjuk ke tanah. Nulis-nulis tidak disebutkan apa yang ditulis. Tapi saya berpikir, waktu mendalami ayat ini, saya berpikir, Tuhan ini dengan tangannya menunjuk. Kamu ini tanah liat, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, kamu mencobai Tuhan. Telunjuk ini menunjukkan, tapi mereka berkata, bagaimana menurut guru? Makin beringas, bagaimana menurut guru? Dan Tuhan kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka yang ada di ruangan itu. Jadi bukan cuma beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, banyak orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak merasakan dirinya berdosa? Lempar perempuan ini dengan batu. Dan Tuhan diam. Cuma itu jawabannya.
Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, tidak bersalah, lempari perempuan dengan batu. Lalu apa reaksinya? Apa reaksinya? Semua perlahan-lahan keluar dari ruangan itu, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa keluar? Kenapa dia mengambil batu dan melempari perempuan ini dengan batu? Tidak, karena mereka merasa diri mereka orang berdosa, sama dengan perempuan ini. Satu hal yang juga kadang tidak disebutkan dalam Alkitab ini, kenapa orang berzina cuma perempuan yang kemudian dihakimi? Kenapa? Apa orang laki-laki, orang Yahudi ini ya suci gitu? Jadi perempuan saja yang dihakimi dalam perbuatan perzinahannya. Bukan itu. Tapi di dalam kehidupan bangsa Yahudi, juga di bangsa-bangsa yang lain, ada satu kebiasaan. Mereka menganggap pria ini mempunyai hak lebih tinggi daripada perempuan. Adat istiadat yang mengatakan laki-laki lebih terhormat dari perempuan. Jadi perempuan tidak dihargai. Itu yang terjadi dengan bangsa ini. Mereka tidak menyadari bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan sempurna. Ya, dosa yang kemudian menghancurkan kehidupan manusia. Jadi memaafkan lahir dan batin ini tidak cukup. Tidak menjawab bagi kami bahwa kita mengampuni kesalahan orang dan sebagainya. Banyak orang tidak pernah bisa melupakan kesalahan orang lain. Saudara, yakin nggak? Banyak orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang sampai tua pun mengingat ini. Salah tidak? Semua terjadi dalam kehidupan manusia. Ada satu maksud yang indah daripada Tuhan. Dari kecil sampai tua saya bisa mengingat semua peristiwa dari kampung sampai kemudian ke kota Bandung. Sampai saat ini sudah 83 tahun dan hampir memasuki juga 84. Tuhan masih memberikan kepada saya ingatan. Itu luar biasa karya daripada Tuhan. Tidak semua masalah-masalah yang kita alami dalam dunia ini bisa hilang begitu saja. Tidak, tapi Tuhan izinkan mengingat bahkan yang pahit sekalipun. Untuk apa? Kita boleh menyalahkan Tuhan. Kok yang pahit terus disimpan di akal budi kita? Tidak seperti itu. Yang pahit sekalipun Tuhan izinkan masih teringat di dalam pikiran kita ini. Untuk apa? Mengajar untuk kita mengerti siapa saya dan siapa Tuhan, dan kemudian kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah mengerjakan semua yang ada di dalam kehidupan kami. Waktu tadi Tuhan Yesus berkata kepada orang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu, rajam mereka. Lalu semua keluar, tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Di mana mereka berada? Tidak adakah mereka di sini? Tidak adakah yang merajam kamu? Tidak. Aku pun tidak akan menghukum kamu, bukan membiarkan dosa perzinahan, tapi anugerah Tuhan, pengampunan ini. Dan dia berkata, aku juga tidak akan menghukum kamu. Sekarang pergilah dari tempat ini dan jangan lakukan lagi perbuatan semacam itu. Itu pengampunan dosa dan pengasihan kepada Tuhan. Mengampuni dan melupakan segala kesalahannya. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah diangkat, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Dengan kematiannya di Golgota. Dan waktu terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, dia mengajak seluruh muridnya, semua ikut di Getsemani. Dan Yesus mengajak mereka berdoa bersama-sama. Ini adalah hasil akhir pergumulan Tuhan Yesus. Dia berdoa dan berkata kepada muridnya, berdoa bersama-sama supaya jangan kita terkena pencobaan. Tapi berapa kali Tuhan menjumpai muridnya bisa berdoa seperti Tuhan Yesus.
mereka sedang tidur. Dibangunkan, bangun sebentar, tidur lagi. Karena mereka tidak kuat, penat, tidur. Dan salah satu di antara muridnya tidak ada di tempat itu. Siapa yang tidak ada? Yudas Iskariot. Dia kembali ke Yerusalem, dia bertemu dengan imam besar dan orang-orang Farisi di sana. Dan dia mengatakan, aku akan menunjukkan di mana dia berada saat ini. Dan kepada tentara yang akan mendampingi orang Farisi ini, tentara Romawi, dia juga akan memberitahukan. Yang penting, berikan kepada saya sejumlah uang. Luar biasa. Murid yang dikasihi dibina selama berapa tahun? 3,5 tahun dengan penuh kasih, dan dia berusaha untuk membinasakan gurunya sendiri. Dikasih. Lihat, mereka memberikan kepada Yudas Iskariot 30 keping perak. Bukan jumlah yang banyak sekali. 30 keping perak, rela mengkhianati gurunya. Dia antar datang ke sana. Dan dia sudah memberikan tanda kepada tentara Romawi. Siapa yang kucium, dialah yang harus kau tangkap. Datang ke sana. Tuhan sudah selesai berdoa, dan Yudas bersama tentara Romawi dan orang Farisi datang ke sana. Datang kemudian mencium, dan kemudian tentara Romawi maju dan menangkap Yesus. Tidak lagi Tuhan Yesus. Sebab sudah saatnya dia akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan manusia, pengorbanannya di kayu salib. Dia diam. Cuma dia berkata kepada Yudas Iskariot, dengan tipu muslihat kamu mengkhianati aku. Tapi dia tidak menyumpahi Yudas Iskariot. Dia diam saja. Ya, lalu Tuhan Yesus tangkap. Sebelum ditangkap, ya, kemudian siapa lagi yang bergerak membela gurunya? Petrus. Dia mencabut sebilah pedang dari tentara Romawi, dan dia parang, dia mau kadek lehernya daripada seorang Farisi. Mungkin sempat berkelit, yang kena kupingnya ini. Coplok kupingnya satu ini, jatuh di tanah. Apa Tuhan berkata kepada Petrus? Bagus, kamu membela aku luar biasa. Tidak. Tuhan berkata kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Orang yang bermain pedang akan mati karena pedang. Jadi Tuhan tidak mengizinkan kekerasan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan kemudian dibawa ke Yerusalem, dihadapkan kepada imam besar. Ya, dituduh bermacam-macam tuduhan, sedikit pun tidak menjawab. Hanya ketika imam besar mengatakan, engkaukah Mesias yang dikirimkan oleh Allah ke dunia ini? Yesus menjawab, seperti katamu. Dia mengaku dia Mesias, sebab dia disuruh oleh Allah menjadi Mesias juru selamat bagi umat manusia ini. Lalu imam besar ini percaya. Dia robek jubahnya. Kamu menghujat. Padahal imam besar itu dilantik oleh Allah sebelum Tuhan Yesus. Yang inti itu Tuhan Yesus, bukan imam besar. Manusia bukan, tapi Tuhan Yesus. Ya, dia merobek jubahnya dan kemudian diusirnya dan diserahkan kepada Pontius Pilatus. Di sana segala macam itu, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Lalu Petrus yang tadi menggunakan pedang ini mengikuti yang lain cerai-berai, ya, mengikuti. Di sana datang seorang perempuan. Saya ingat kamu adalah salah seorang murid. Oh bukan, saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Dan datang lagi perempuan yang lain. Benar, dia satu darah. Supaya apa? Supaya ditangkap oleh tentara Romawi. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, dia berkata, berani sumpah aku tidak mengenal dia. Luar biasa. Yudas Iskariot seperti itu, dan sekarang Petrus yang gagah-gagahan. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita hidup bukan untuk gagah-gagahan. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan setiap waktu. Minta pimpinan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita akan melihat
bagaimana indahnya pimpinan pemeliharaan Tuhan. Tadi saya sempat berbicara sebentar di sana, waktu saya berdiri di sana. Saya ceritakan sedikit bagaimana pemeliharaan Tuhan ini. Luar biasa. Saya pendiam tidak bisa berkomunikasi. Minder, rasa rendah diri, tidak bisa bergaul, itu keadaan saya. Tapi waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, bukan diam, nggak ngomong apa-apa. Saya diizinkan oleh Tuhan bekerja, memberi dampak positif bagi banyak orang. Kemanapun saya pergi, saya tidak pernah duduk diam bengong melihat ini. Selalu memperhatikan. Waktu saya kelompok terakhir kembali lagi ke Bali, saya berada di terminal dan saya melihat seorang muda duduk diam sendirian. Kemudian saya dekati dia, "Dek, mau ke mana? Mau pulang ke Bima, Pak?" "Dari mana?" "Dari Jogja." "Dari Jogja. Kamu kuliah di Jogja?" "Iya, Pak." Tapi akhir kalimatnya itu menyedihkan. "Tapi Pak, bapak saya ini orang miskin." Kuliah dan dia mengatakan bapak saya orang miskin. Kata saya, never mind, tidak apa-apa. Saya tidak punya bapak dari kecil, tidak ada orang yang membimbing saya. Kakak-kakak saya yang dewasa cuma pendidikan kelas 6, bagaimana bisa membimbing adiknya yang tidak mempunyai pendidikan. Sekolahnya sampai kelas 6, mama saya cuma kelas 1 SD tidak sekolah. Nah, kamu masih beruntung, bapakmu miskin tapi kamu masih punya bapak, punya pengharapan, bisa membimbing kamu. Masalah soal duit itu, soal harta ini, itu tidak menjadi hal yang sulit. Tuhan pelihara, asal kamu mau bersungguh-sungguh. Saya membimbing dia dengan ingin saya. Saya orang miskin, saya katakan saya tidak yang membimbing. Tapi sampai pada saat ini saya bisa bertemu dengan kamu dan saya bisa membimbing kamu. Serahkan hidup kamu kepada Tuhan. Minta Tuhan sendiri akan membimbing. Itu yang dilakukan. Ya, Tuhan Yesus tidak di sana. Tidak mengatakan sumpah, tidak mengutuki orang. Dia berserah kepada Tuhan. Waktu Petrus bersumpah tidak mengenal, dia cuma menengok dan ayah berkokok. Seperti Tuhan mengatakan, sebelum ayah berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali, tapi tidak pernah sadar. Itu keadaan manusia. Jadi kita tidak bisa berbangga diri, wah saya orang rohani dan sebagainya. Di sini kita melihat tadi salam, maafkan lahir dan batin itu hanya huruf ya. Adat istiadat satu daerah tidak berarti mengampuni. Kalau saudara masih ingat masalah-masalah yang pahit dalam kehidupan kita selama ini, jangan kemudian kenapa sih Tuhan membiarkan saya ingat masalah pahit. Sekali lagi, ada masalah yang Tuhan izinkan. Kita mengingat, jangan masalah itu kita akan dibentuk dengan cara yang indah oleh Tuhan. Ingat, tapi tidak. Tuhan mengatakan, jangan menyimpan kebencian. Kenapa? Manusia ini sulit untuk memberi pengampunan dan melupakan kesalahan orang lain. Karena hidup manusia itu berdosa dan dosa itu yang menjadi penghambat untuk kita bisa mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Teruskan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia sudah mengampuni kesalahan kita. Tidak lagi mengingatnya dan telah menerima kita. Tadi sudah dibaca di firman Tuhan, Dia sudah mengampuni kesalahan kita dan tidak mengingat kesalahan kita. Itu otoritas Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berbangga diri, saya kan sudah memaafkan dia, kenapa dia masih berbuat seperti itu? Maafkan itu manusia cuma dari mulut. Hatinya belum tentu. Hatinya belum tentu. Tapi selama saya mengiring kepada Tuhan, saya diajar oleh Tuhan. Luar biasa.
diajar oleh Tuhan penghinaan demi penghinaan, saya diam. Saya hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan sampai satu hari Tuhan tunjukkan kamu mesti pergi dari ini. Saya ikuti Tuhan dan Tuhan buka jalan luar biasa. Hari pertama saya sudah berdoa kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan vision. Saya dibimbing ke pintu gereja, berapa lama kamu berdiri di tempat ini tanpa melakukan sesuatu untukku? Saya sudah berapa tahun setelah selesai sekolah teologi diberkati oleh Tuhan, tapi dibiarkan. Ya, dimusuhi di mana? Di dalam gereja. Saya tidak berbicara apa-apa, diam saja. Sebab Tuhan sudah mengajar. Ya, tidak boleh menyimpan dendam kebencian. Saya diam saja, tapi Tuhan mengingatkan. Berapa lama kamu berdiri di sini tanpa melakukan sesuatu untukku? Itu bukan kalau pergi sana. Karena hubungan gereja-gereja yang lain tidak. Cuma itu, berapa lama kamu berdiri di sini tanpa melakukan sesuatu kepada untukku? Saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya mengerti. Ya, saya pergi dan hari pertama saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya tidak punya tempat untuk ibadah. Tapi jangan biarkan saya, Tuhan, di dalam hidup ini tanpa melakukan sesuatu untukku, apalagi pada hari-hari Tuhan. Dan jawaban Tuhan luar biasa. Hari itu tidak menunggu sampai 1 bulan, 1 tahun. Hari itu saat saya mengajar, datanglah. Itu yang pertama, Bapak Nyoraboni datang bertemu dengan saya sudah lupa dia bertua. Ya, saya masih kira-kira 50-an tahun lebih. Dan itu orang pertama meminta saya untuk berkhotbah di gerejanya. Dan terus gereja lain, sampai saya hitung setelah saya usia hidup ini luar biasa berdoa ini. Gereja-gereja yang tidak mengenal saya bisa mengundang saya berkhotbah. Sampai satu hari saya berkata, ini ada 5 minggu. Saya berkata begini dalam hati saya, Tuhan, 1 hari di dalam 5 minggu ini saya akan duduk di satu gereja beribadat seperti jemaat yang lain, tidak melakukan apa-apa. Baru di dalam hati saya berkata begitu, tiba-tiba saya melihat di luar ada seorang muda, dia lihat-lihat nomor rumah, kemudian dia datang. Saya melihat dari ruang tamu, saya keluar. Dari mana? Dia sebutkan gerejanya. Saya mencari Bapak Yohanes. Apa rumahnya di sini? Iya, saya sendiri Bapak Yohanes. Silakan datang. Dan kemudian duduk bersama-sama. Saya tanyakan kepada dia, ada keperluan apa? Dia tidak mengenal saya juga tidak mengenal dia. Dia berkata, Pak, saya datang ke sini diutus oleh gereja mengundang Bapak untuk berkhotbah. Gereja yang tidak pernah mengenal saya di Jalan Muhammad Ramdan. Sampai saya masih ingat itu luar biasa anugerah Tuhan ini. Itu anugerah Tuhan. Jadi Tuhan sampai akhir waktu dia disalib, dia mengutuki orang Israel, mengutuki orang-orang Farisi, tidak. Dia hanya berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di Taman Getsemani 3 kali dia bertemu dengan Allah, disodorkan. Ya, gelas seperti tempat darah. Tuhan menawar 3 kali. Tuhan, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi di dalam semuanya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Secara daging, dia berusaha minta supaya Tuhan berikan cara yang lain, tapi tidak. Untuk jadi juru selamatnya harus berkorban. Dan tidak menutupi. Dan dia hanya berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau melupakan aku? Salah seorang yang disalib mengutuki Tuhan Yesus, tapi seorang lagi yang disalib, dia berkata kepadanya, diam kamu. Kita dihukum, dibinasakan di sini karena kita orang berdosa, tetapi orang ini tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa. Dan lalu kemudian dia berkata, Tuhan, ingatlah akan hamba
apabila Tuhan tiba di kerajaan surga. Dan Tuhan berkata sebelum meninggal di salib ini, dia berkata, kamu sudah bersama-sama dengan aku. Amin, saudara. Dalam penderitaan seperti itu dia masih ingat orang lain, menyelamatkan orang lain. Indahnya anugerah daripada Tuhan ini. Jadi jangan lupakan anugerah Allah ini. Ya. Mengapa sulit bagi manusia untuk melupakan kesalahan orang lain, mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain? Kenapa? Sampai sekarang, saudara masih ingat, masih tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi dengan kita ini dan meminta Tuhan memberikan anugerahnya. Mengapa? Jawabannya sederhana, dosa. Ya. Karena dosa menguasai hidup manusia sehingga sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Agar kita bisa mengampuni kesalahan orang yang lain, kita bertobat dan mengalami kelahiran baru. Jadi Tuhan masih menyediakan anugerah yang luar biasa. Kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain yang mengingat. Kadang-kadang kebencian luar biasa. Kadang-kadang orang tidak mau datang ke gereja, datang ke gereja. Tidak usah bersikap seperti ini. Kita mempunyai Allah yang penuh kasih, bisa mengampuni dosa dan kesalahan orang lain dengan satu syarat, lahir baru. Dengar, bertobat dan lahir baru. Tuhan sudah berkata kepada Nikodemus. Dia berkata, Rabi, apa yang harus saya berbuat supaya saya beroleh kehidupan yang kekal di dalam surga? Yesus berkata apa? Lahir baru, bertobat dan mengalami kelahiran baru secara rohani, diubahkan seluruh hidup kita ini, diampuni dan sebagainya. Satu kali yang lain, seorang Farisi datang kepada Tuhan. Dia berkata begini, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan warisan kehidupan yang kekal dalam surga? Kata Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap yang ada dalammu. Dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran Tuhan, mengasihi sesama. Jadi untuk bisa mengalami kehidupan ini seperti itu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kedua ini ada orang Farisi, kasihlah sesama manusia. Sesama manusia seperti orang itu yang seringkali berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus. Mereka orang miskin, orang tidak punya apa-apa, jadi yang datang kepada Tuhan Yesus orang miskin. Tapi Tuhan tidak pernah peduli, dan Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan. Sampai satu saat, saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajar di satu bukit. Orang berkumpul di bawah bukit ini sampai kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sampai sore, dan tidak ada makanan. Di sana tidak ada jual makanan. Mereka harus makan. Kata Tuhan kepada muridnya, berikan mereka makanan. Mau beli dari mana? Ada uang juga di sana, tidak ada pabrik roti yang bisa menghasilkan roti sebanyak untuk orang ini. Tapi seorang muridnya berkata, di sini ada seorang anak remaja. Dia mempunyai 5 ketul roti dan 2 ikan goreng. Tapi untuk apa makanan seperti itu? Untuk apa? Jadi manusia tidak bisa berpikir bahwa Allah itu bisa berbuat mujizat. Tapi kata Tuhan, biarkan mereka itu, dan bawalah makanan ini kepadaku. Tuhan mendoakan, lalu kemudian menyuruh kepada muridnya, bagikan makanan ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai semua menjadi kenyang. Dan kata Tuhan, sisanya yang masih dipegang jangan dibuang. Kumpulkan berapa jumlah yang dikumpulkan, sisa dari makanan yang masih belum dimakan. 12 keranjang, luar biasa keajaiban daripada Tuhan ini. Itu juru selamat kita. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh bisa mengasihi Dia?
Hanya kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh dan bisa mengasihi Tuhan. Jadi jangan melihat orang miskin dan sebagainya masuk berlakukan cara tidak baik. Yesus sendiri begitu peduli. Orang Farisi tidak pernah peduli. Orang miskin mereka tidak pernah dipedulikan. Masa bodoh, tapi Tuhan mempedulikan dengan cara yang luar biasa. Lahir baru. Ini terjadi karena kelahiran baru. Terus karya Allah di dalam kehidupan manusia melalui hal-hal yang pahit yang pernah kita alami. Karya Allah melalui kehidupan manusia, melalui karya kejadian-kejadian yang pahit dalam kehidupan kita. Pernah saudara mengalami kepahitan dalam kehidupan ini? Pernah enggak? Pasti di antara saudara yang pahit-pahit di samping enggak pernah saya mana. Diberkati Tuhan, terima kasih. Tapi salah satu dari orang yang mengungsi dari kampung yang namanya Jati 7 ini, salah satu yang dipedulikan oleh Tuhan adalah diri saya. Dan ini orang pertama yang mengungsi dari kampung Jati 7 kemudian dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Melayani sampai sekarang ini sudah kira-kira melayani pekerjaan Tuhan 2/3 dari hidup saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu karya Allah yang luar biasa. Ya, biarlah kita mensyukuri anugerah Allah melalui pengalaman hidup kita yang indah. Jadi kalau ada pahit sekalipun jangan cepat menyalahkan Tuhan. Kita ingat dulu diri kita, kemudian kita menyalahkan semua. Mohon belas kasihan, mohon pembaruan kepada Tuhan dan pertolongan kepada Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil. Tidak ada barang yang mustahil. Ya, Tuhan menolong memberikan kita. Kemudian kehidupan di dunia ini penuh dengan kemelut dosa. Sekalipun kita beragama tidak menjamin luput daripada dosa ini. Di sini kita melihat keadaan kehidupan manusia ini penuh dengan kemelut dosa. Sekalipun beragama, jadi saudara agamanya Kristen kan? Sekalipun beragama itu tidak menjamin bahwa kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Cuma beragama. Tapi yang satu yang paling penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang kemudian lahir baru. Peduli kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bersama dengan Tuhan dan di dalam pimpinannya kita akan terpelihara dan baik pimpinannya dengan baik. Ingat nasihat firman Tuhan ketika Petrus datang kepada Tuhan Yesus bertanya begini, Guru, berapa kali saya harus, itu tadi di dalam Matius pasal 18, berapa kali saya mengampuni kesalahan orang kepada saya? Berapa kali? 7 kali? Kata Petrus. Atau 70 kali? Aku berkata bukan 7 kali atau 70 kali. Tapi 70 kali 7, 490 kali. Bisa saudara menghitung sampai 490 kali mengampuni kesalahan orang lalu? Lebih dari satu mengampuni. Saudara bisa begitu. Itu anugerah Tuhan. Sampai sepanjang ini kita masih mengalami masalah ini. Tuhan masih tetap menolong kita dan Tuhan mengajari kita. Ya, ingat nasihat firman Tuhan. Tadi sudah dibaca di dalam Alkitab ini. Ya, jawaban kepada Petrus ini melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, satu, kita baca lagi supaya jelas. Ya, jangan membalas. Jadi kalau orang lain menyakiti kita,
jangan membalas. Itu orang dunia, orang yang belum bertobat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mana yang malah dengan kata orang, mana dengan kata mana. Ya, begitu. Masih kecil begitu. Tapi tidak. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Lakukan kebaikan dengan kasih. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kasihi mereka. Kasihi mereka, dan ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Pembalasan adalah hak Tuhan. Saudara-saudara, Allah Maha Murah. Peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati hidup kita. Peliharalah hubungan yang baik di antara sesama jemaat dan khususnya dengan Tuhan. Kita akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Amin, saudara. Ya, yakin bahwa Tuhan akan pelihara walaupun dalam zaman seperti apapun. Amin, saudara. Ingat Daniel, saudara-saudara, dia di tengah-tengah negara yang menyembah berhala. Tapi ketika Yesus menyembah berhala, jangan Nebukadnezar, 3 orang saudara-saudara itu berdiri dia masukkan ke dalam api. Bisa dibakar? Tidak. Nebukadnezar melihat mereka berjalan di dalam dapur api berjalan dibesarkan 7 kali ganda. Dia berjalan dan di sana dia melihat berapa orang yang tadi dimasukkan ke dapur api? 3 orang. Kenapa 4? Kenapa 4? Ada dosa sama di sana mendampingi anak-anaknya. Sama dipanggil, sampai keluar. Kalau tidak keluar berarti itu bayangan. Keluar dalam keadaan yang utuh sampai orang yang maju dan sebagainya. Itu Tuhan berhala. Jangan lupakan di dalam kehidupan kita. Jangan utamakan yang lahiriah, tapi yang rohani ini kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Makin hari makin dekat pada Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan makin sungguh-sungguh dalam tugas ibadah maupun pelayanan kita, supaya Tuhan memberkati. Amin. Sekian firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati. Kita akan memasuki sakramen perjamuan. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk memasuki sakramen. Suci. Sekali lagi dengan penuh perasaan, dan saya undang pengurus yang akan membantu membagikan perjamuan suci.
minta saudara Larry berdoa untuk roti dan air anggur, ibarat tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan bagi kita sekalian, dan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan supaya siap menikmati perjamuan kudus pada pagi ini. Rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Mari kami ucapkan syukur kami atas hari yang Kau buat buat kami pada hari ini. Hari perhentian di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kami, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini juga kami masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami sekalian, seluruh jemaat, Bapak dan Presiden yang memimpin perjamuan kudus ini. Kau yang sucikan, kuduskan hati kami sekalian, dan kami layak di hadapan-Mu. Bila di antara kami masih ada yang menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan kami mohon ampunan, mohon Tuhan menyucikan dan kuduskan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, boleh mengingatkan kami kembali betapa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau telah berkorban mati di kayu salib bagi kami. Biarlah kami mau membalas, kami mau hidup semakin baik, semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Kau sediakan bagi kami yang luar biasa ini. Kami mau menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang damai dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita nyanyikan salibnya, salibnya sementara roti dan air anggur dibagikan. Undang jemaat bangkit berdiri. Saudara pegang roti ibarat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan di tangan kanan saudara, dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu berkata kepada muridnya dan membagikan roti ini. Makanlah, inilah tubuhku yang sudah kuberikan bagi banyak orang. Silakan makan. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, inilah darahku yang sudah kucurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus dalam nama Yesus.
Tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, oh Tuhanku, buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, rahmat heran kaya Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah kami, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu, bagi seluruh jemaat kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Mohon Tuhan akan berkati dan sempurnakan semua di dalam kuasa Roh Kudus, supaya yang kami lakukan pada pagi ini boleh mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, khususnya firman Allah dan juga sakramen perjamuan kudus yang menyatakan kasih dan pengorbanan Tuhan untuk keselamatan jiwa manusia. Semoga itu semua menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Meteraikan semua di dalam kuasa Roh Kudus, supaya semua yang Tuhan berikan pada kami sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, dan membawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir beribadat secara terbuka. Mereka masih dilayani secara online. Tuhan akan tetap memberkati, memelihara, melindungi, dan memberkati mereka. Dan jemaat kami dalam keadaan sakit, tilik mereka Tuhan jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, supaya mereka kembali bisa bersama-sama datang beribadat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu ya Tuhan seusai ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Bimbing, lindungi mereka saat mereka keluar dari tempat ini menuju ke rumah mereka masing-masing. Bungkus di dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah damai sejahtera sukacita surgawi mengawali seluruh jemaat kami. Panjang perjalanan sampai tiba di rumah dengan selamat. Bagi jemaat kami yang seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, hamba juga tidak lupa Tuhan curahkan berkat-Mu. Pimpin mereka, berikan kepada mereka pengharapan. Di dalam Tuhan tidak satu barang mustahil. Tuhan memelihara mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Terima kasih buat pengharapan yang Tuhan berikan pada kami. Anugerah, keselamatan, dan pengharapan Tuhan berikan pada hamba-Mu. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.